Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. Satu hari dua kejadian menyakitkan. Ya mungkin itulah sebuah kata yang tepat yang bisa diucapkan kepada timnas Indonesia junior maupun senior. Ya, Kamis tanggal 16 November 2023 menjadi saksi bisu sedihnya persepakbolaan Indonesia. Mengapa tidak timnas Indonesia U17 dan timnas senior seakan kompak harus mengakui kekalahan lawan? Di mana timnas U17 sendiri harus menelan pil pahit kalah dari timnas Maroko dengan skor 3-1 membuat timnas U17 menderita dan masih mempunyai peluang lolos ke babak 16 besar. Sedangkan timnas senior sendiri harus mengakui kekalahannya yang bersua dengan Irak dengan skor 5-1 di Stadion Basra yang dihadiri 65.000 penonton. Di mana para pemain timnas Indonesia sering melakukan individual fatal yang tak seharusnya dilakukan. Sehingga Irak yang sebenarnya mainnya biasa saja menjadi terlihat hebat dan kokoh saat berjumpa dengan timnas Indonesia. Hal itu pun langsung ramai dengan kritikan demi kritikan yang muncul di dunia maya soal penampilan kiper timnas Indonesia Nadeo dan gelandang tengah timnas Indonesia Mark Klok. Di mana mereka menganggap bahwa Nadeo Argawinata dan Mark Klok menjadi sebuah titik kelemahan timnas Indonesia yang mungkin saat itu tidak nampak terbaca oleh pelatih timnas Indonesia, Sintayong. So lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Ya, dengan kekalahan besar ini nampak terlihat Sintayong kecewa berat dengan hasil akhir yang menyita perhatian dunia dengan skor telak 5-1. Namun jika kita melihat dengan teliti, kekalahan besar ini diakibatkan oleh individual pemain timnas Indonesia sendiri. Di mana pemain Indonesia melakukan hal yang tak perlu dilakukan seperti halnya Mark Klok yang melakukan individual ceroboh dan mengakibatkan petaka bagi timnas Indonesia dari kesalahan-kesalahan tersebut. Nadeo Argawinata yang begitu tidak terlihat sebagai penjaga gawang timnas, malahan Nadeo kerap sekali melakukan build up yang sering banyak gagalnya. Dan kedua pemain tersebut menjadi bahan kritikan pedas dari netizen Indonesia. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open. Ya, Nadeo dan Mark Klok harus diakui bahwa keduanya tampil begitu buruk pada pertandingan saat melawan Irak. Di mana Mark Klok sering kali melakukan kesalahan-kesalahan dasar, kontrol bola, tackle yang tak penting, serta individual yang tak beraturan membuat dirinya menjadi sasaran kritik di laga tersebut. Nampak jelas pada saat gol pertama Irak, di mana Mark Klok yang gagal stop bola dan melakukan individual gak penting. Yang seharusnya langsung dioper ke arah pemain depan malah menggocek bola yang menjadi malapetaka bagi timnas Indonesia dan membuat rencana yang semual tersusun malah tak karu-karuan melihat Sintayong amat kesal dengan hal itu. Dan benar saja, Mark Klok menjadi sasaran empuk Coach Shin setelah akhir di ruang ganti. Ya, sedangkan Nadeo sendiri, kita melihat seorang kiper timnas yang seperti ogah tak ogah dalam bermain. Di mana terdapat julukan satu syutingan satu gol adalah kata yang tepat bagi Nadeo Argawinata. Melakukan build up yang sering banyak gagalnya. Hal ini tentu menimbulkan kritika bagi dirinya menjadi kiper nomor 1 di Indonesia namun tak sesuai ekspektasi saat menghadapi Irak kemarin. Lantas kritikan bermunculan setelah melihat penampilan buruknya bersama timnas kemarin. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Ya, dalam laga Indonesia versus Irak kemarin, nampak pemain timnas Indonesia tak sedang dalam permainan terbaiknya. Jordi Amat yang selalu bermain apik malah bernasib sial saat menghadapi Irak kemarin.
Ia melakukan gol bunuh diri dengan menyundul bola yang intinya akan menghalau bola ke depan. Namun sayang, bola harus berbalik arah dan berubah menjadi gol bunuh diri bagi timnas Indonesia. Rekan Bagot yang biasanya bermain lepas penuh percaya diri serta punya penjagaan yang ketat justru nampak layu dan kurang berkemistri dengan rekan belakang timnas Indonesia. Dan yang terlihat tampil nyaman adalah penampilan Rafael Struijk dan Saine Patinama yang bisa dianggap menjadi pembeda dalam diri timnas Indonesia kemarin. Ya, dalam permainan ini nampak Mark Klok yang sering kurang fokus dan Ricky Kambuaya yang tak begitu menyatu dengan rekannya. Serta Adam Alis yang tak begitu terlihat permainannya membuat lini tengah timnas Indonesia seperti bolong. Hal itu juga berpengaruh dengan tidak hadirnya dua pemain yang sangat penting, Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Ya, kita harus mengakui tak ada mereka berdua membuat lini tengah timnas seperti begitu tak berfungsi lantaran tak ada suplai bola yang mengarah kepada dirinya. Lini tengah sulit untuk melakukan distribusi bola ke depan, sehingga striker yang ada di depan seperti Dendi Sulistiawan dan Dimas Drajat hanya bisa berlari mengejar bola yang ada di kaki pemain Irak saja. Minimnya operan dari tengah membuat lini depan timnas Indonesia menjadi tak berdaya. Dalam kekalahan timnas Indonesia sendiri, ada Sandy Walsh yang tak bermain lantaran ia masih baru sembuh dari cedera. Dan Coach Shin tak ingin melakukan hal yang membuat fatal sehingga Sandy Walsh tak dimainkan oleh Sintayong. Padahal jika kita melihat Sandy Walsh adalah pemain yang mempunyai ketenangan yang luar biasa, punya akurasi umpan yang akurat. Hal ini menunjukkan bahwa ia memiliki peran yang sangat penting bagi timnas Indonesia. Ya, terlihat dari semua yang terjadi di timnas senior kala itu, bahwa itu murni adalah adanya beberapa kesalahan pemain dari timnas Indonesia sendiri. Ini akan menjadi pelajaran berharga bagi skuad timnas Indonesia dan Sintayong. Menambah keturunan dalam pemain grade A menjadi salah satu opsi kekuatan timnas Indonesia bisa bangkit dan lebih kuat. Di mana kita melihat akan ada 3 nama pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Seperti halnya Jay Itzes, Nathan Chuaon, Justin Hubner, dan Oramangon akan menyusul menjadi pemain timnas Indonesia dan menjadi WNI serta menjadikan timnas Indonesia lebih kokoh lagi. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold, 'cause I can't move on till I let go. Ya, jadi itulah tadi beberapa alasan kalahnya timnas Indonesia melawan timnas Irak.